dari Haris di grup Akhwat 2 juga. Ustadz, bagaimana menanggapi pernyataan yang mengatakan bahwa Salafi tidak memiliki adab kepada ulama? Mengapa Salafi terus membahas kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang masanya jauh dari Rasulullah, bukan membahas langsung kitab-kitab seperti Sahih Muslim atau Sahih Bukhari yang masanya lebih dekat dengan Rasulullah SAW? Ya mungkin penanyanya kurang bergaul ya, karena pengajaran Kutubus Sunnah itu prioritas utama di kalangan para penuntut ilmu, apalagi di kalangan para ulama yang mengajarkan ilmu. Saya belajar dari guru saya, Syekh Mukbir rahimahullah. Awal kali pelajaran yang saya hadiri itu dalam buku beliau berjudul As-Sahihul Musnad mimma laysa fis sahihain. Yaitu memuat seluruh hadits yang sahih yang berada di Kutubus Sittah dan Kutubus Sunnah yang lainnya, seperti Mu'jam at-Tabarani yang 3, Musnad Imam Ahmad, Sunan ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Sunan Abi Dawud at-Tayalisi, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Kemudian beliau ada pelajaran setelah Zuhur tafsir Ibnu Katsir, dan beliau ada pelajaran setelah asar Sahih Al-Bukhari, dan beliau ada pelajaran setelah Maghrib Sahih Muslim dan Mustadrak Al-Hakim. Itu pelajaran harian kami selama 4 tahun. Dan di Indonesia ini saya sendiri, alhamdulillah saya mengajarkan Kutubus Sittah di berbagai kondisi dan keadaan. Nah, itu pekerjaan utama saya di dalam ilmu, dan hal yang terkait dengan agama itu sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru karena orang-orang yang terdidik di atas manhaj salaf, mereka menghargai para ulama, maka mereka menafsirkan Al-Quran itu dengan tafsirnya para ulama. Mereka baca dari tafsir Imam At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sam'ani. Ini 3 imam yang terakhir semuanya dari ulama Syafi'iyah. Tafsir Al-Qurtubi dari ulama Malikiyah. Iya. Dan selainnya dari buku-buku tafsir. Sebagaimana mereka membaca Kutubus Sunnah, buku-buku hadits, itu dengan segala referensi yang terkait dengan hadits itu. Apakah di buku syarah haditsnya, di Gharibul Hadits, ataupun di buku-buku yang terkait dengan fikih hadits, yang terkait dengan nasikh dan mansukh dan selainnya. Iya. Jadi mereka ambil hal tersebut dari para ulama, dan itu penghormatan kepada ahlul ilm. Dari isi kandungan Al-Quran dan Sunnah adalah buku-buku akidah. Itu pembahasan agama yang paling jelas, terwarisi dari masa ke masa. Itu dibahas oleh Imam 4 dan para imam sebelumnya dan imam setelahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau hanya menyimpulkan, menukil dari buku-buku itu. Tidak pernah mendatangkan satu huruf pun dari kantong beliau. Bahkan setelah beliau nulis kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menantang seluruh ulama di masanya untuk mendatangkan satu huruf saja dari tulisan beliau yang tidak ada sumbernya dari nukilan Al-Quran dan Sunnah dan para as-salaf yang terdahulu. Dan sampai hari ini belum pernah ada yang bisa mendatangkan hal itu. Karena alhamdulillah pokok-pokok keyakinan itu jelas dan kelihatan. Sebagaimana kita hormati para ulama yang lainnya, dari para imam yang terkenal dari seluruh madhab, itulah manhaj salafi. Ya kalau hanya mendengar sebagian saja terus bikin kesimpulan, itu nggak bagus ya, nggak adil namanya dalam menilai. Ya, dan seorang muslim itu walaupun dia benci kepada orang, musuhnya sekalipun, nggak boleh dia tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.